Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan perjalanan dagangnya, beliau semata-mata tidak hanya berorientasi kepada bisnis saja, akan tetapi tercatat dalam catatan sejarah bila mana Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang melakukan perjalanan dagangnya, beliau menyempatkan diri untuk mempelajari seluk-beluk daerah yang dilewati serta dikunjunginya, baik dari segi sosio-antropologi, kondisi politik, maupun geografi. Secara bersamaan, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat melakukan aktivitas dagangnya banyak bertemu dengan orang-orang dari berbagai negara. Pada saat berbisnis di utara Jazirah Arab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengenal serta mempelajari karakter bangsa Mesir, Syam, Mesopotamia, serta Eropa. Sedangkan pada saat berdagang di selatan Jazirah Arab, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat dipastikan banyak berkenalan serta banyak mempelajari bangsa Ethiopia, Yaman, India, Nusantara, serta Cina. Intinya, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam banyak mengenal serta banyak mendalami berbagai bangsa di dunia pada saat itu. Semua daerah serta wilayah dihafalnya dengan sangat akurat, hingga dengan mudahnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menuturkan ulang pada saat dibutuhkan. Ini membuktikan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kecerdasan multidimensional yang akan mengantarkannya menjadi seorang pemimpin besar. Pada akhirnya, pengetahuan tentang beberapa tempat atau wilayah yang pernah dikunjungi serta diketahui oleh Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu pertimbangan pada saat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat sebagai Rasul, dan beliau pun memutuskan untuk melakukan dakwah kepada salah satu daerah yang mana beliau pernah bertempat tinggal di sana, di Bani Sa'ad. Daerah itu adalah Taif. Kemudian Ethiopia, yang identik adalah sebuah tempat kelahiran pengasuhnya Barakah atau Ummu Aiman. Begitu pula dengan Yasrib, bukanlah sebuah tempat yang asing bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena para leluhurnya berasal dari Yasrib, dan beliau pun pernah bertempat tinggal di Yasrib pada saat beliau kecil. Keyatiman pada titik inilah pada akhirnya membawa sebuah keberkahan tersendiri bagi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua kejadian atau peristiwa yang dialami, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, adalah bukti nyata atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal pengasuhan serta penjagaan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kemampuan pengenalan diri dengan baik. Kemampuan ini terlihat dari sensitivitas sosial beliau yang begitu tinggi, sehingga mampu mengantarkannya menjadi pribadi yang mudah untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar dalam membangun hubungan dengan berbagai pihak. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki rekam jejak yang baik dengan terpaan keyatiman serta pengalaman hidup sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya tumbuh sebagai pribadi yang mampu menghormati serta menghargai manusia lainnya. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam terkenal dengan perangainya yang santun serta fasih dalam bertutur kata. Perilakunya senantiasa terjaga dengan bingkai kesopanan, tidak pernah berteriak di pasar, serta tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad, dan Al-Darimi. Dengan sikap kesupalan inilah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada akhirnya dengan mudah dapat diterima di lingkungan dan sekaligus mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas tentang integritas diri beliau. Penduduk Mekah mengenal Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai sosok pribadi yang mampu menjaga setiap apa yang diamanahkan dan selalu menjaga kejujuran dalam hal apapun. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum terkenal dengan gelar Al-Amin
dan al-sidik. Akan tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar khuluq azim sebagaimana yang termaktub dalam Al-Quran surah Al-Qalam ayat keempat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqil azim. Dan sesungguhnya engkau benar-benar memiliki budi pekerti yang agung. Sahabat rahimakumullah, gelar yang disandang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang memiliki khuluqil azim sepadan mengingat sensitivitas sosial beliau begitu tinggi dalam menyantuni janda, yatim, fakir miskin, serta orang-orang yang teraniaya. Sikap seperti ini adalah perwujudan rasa empati beliau kepada mereka, karena bagaimanapun beliau sendiri pernah merasakan apa yang dirasakan oleh kaum marginal. Muhammad SAW sudah membiasakan diri untuk melakukan tabarrur atau melakukan berbagai kebajikan dengan cara mengangkat derajat para kaum marginal yang tersisih oleh ideologi kapitalis materialistik Mekah.